Malam itu hujan turun deras. Seorang istri berdiri di depan pagar rumah mewah, sambil menggendong bayi yang bahkan belum genap 3 bulan. Pintu dikunci dari dalam. Dan satu kalimat suaminya masih terngiang jelas di telinganya. "Pergi. Anak itu bukan urusanku." Di detik itulah, hidupnya benar-benar runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman mendengarkan kisah ini. Dan jangan lupa like jika ceritanya menyentuh hati kalian, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Tidak ada seorang perempuan pun yang menikah dengan harapan akan diusir dari rumahnya sendiri. Begitu pula dengan Nadia. Hari itu, langit tampak cerah seolah ikut merestui akad nikahnya. Nadia duduk bersimpuh di samping calon suaminya, Arman, lelaki yang selama 2 tahun terakhir ia yakini sebagai tempat pulang. Wajah Arman terlihat tenang, rapi, dan penuh wibawa. Semua orang yang hadir memuji pilihan Nadia. "Beruntung sekali kamu dapat suami seperti Arman." Begitu kata banyak orang. Dan Nadia hanya tersenyum. Ia percaya. Sejak awal, Nadia memang bukan perempuan yang lahir dari keluarga berada. Ayahnya hanyalah buruh bangunan, ibunya penjahit rumahan. Tapi ia dibesarkan dengan satu prinsip sederhana: setia, sabar, dan tahu diri. Saat Arman melamarnya, Nadia tahu ada jarak di antara mereka. Arman bekerja di perusahaan besar, berpenghasilan mapan, dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi Arman berjanji, "Aku tidak menikah dengan latar belakang, Nat. Aku menikah dengan kamu." Kalimat itu yang terus diingat Nadia setiap kali hatinya ragu. 3 bulan pertama pernikahan mereka berjalan manis. Arman memperlakukan Nadia dengan baik. Ia membelikan kebutuhan rumah, mengajak makan di luar, bahkan sesekali membelikan hadiah kecil. Nadia menjalani perannya sebagai istri dengan sepenuh hati. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menunggu Arman pulang dengan senyum. Meski tinggal di rumah besar milik orang tua Arman, Nadia berusaha menyesuaikan diri. Ia tahu dirinya hanyalah menantu dari kampung. Ibunya pernah berpesan, "Kalau kamu hidup di rumah orang, jaga lisan, jaga sikap, dan jangan banyak menuntut." Dan Nadia mengingat pesan itu baik-baik. Namun, di balik senyum dan keramahan, ada pandangan-pandangan yang sering membuat Nadia menunduk, terutama dari ibu mertua. Tatapan itu bukan tatapan kebencian terang-terangan, melainkan tatapan dingin, yang seolah berkata, "Kamu tidak pantas di sini." 4 bulan setelah menikah, Nadia merasakan perubahan pada tubuhnya. Mual di pagi hari, mudah lelah, dan emosinya tak menentu. Dengan perasaan campur aduk antara cemas dan bahagia, ia membeli tes kehamilan. 2 garis merah. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh. Ia memeluk dirinya sendiri sambil tersenyum. Alhamdulillah. Malam itu, Nadia menyambut Arman dengan wajah berseri. Ia menyiapkan makan malam kesukaan suaminya. Saat Arman selesai makan, Nadia menyerahkan tes pack itu dengan tangan bergetar. "Mas, aku hamil." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Arman menatap benda kecil itu lama. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum lebar. Tidak ada ucapan syukur. Nadia mencoba berpikir positif. Mungkin Arman kaget. Mungkin ia belum siap. Nadia memakluminya. Namun, sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Arman mulai sering pulang larut. Obrolan mereka semakin singkat. Nada bicara Arman mulai dingin. Jika Nadia terlalu banyak bertanya, Arman akan berkata, "Jangan ribet. Aku capek." Jika Nadia terlihat lelah karena mual, Arman berkata, "Perempuan hamil jangan manja." Nadia menelan semua itu. Ia pikir, ini hanya fase. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika ibunya Arman mulai ikut campur.
Setiap Nadia duduk terlalu lama, ia ditegur. Setiap Nadia makan agak banyak, ada komentar. Hamil itu jangan banyak makan, nanti nyusahin. Kata sang mertua suatu pagi. Nadia hanya mengangguk, meski hatinya perih. Ia mulai sering menangis diam-diam di kamar mandi. Menutup mulutnya dengan handuk agar tak ada yang mendengar. Ia tak ingin dianggap lemah. Ia tak ingin dianggap merepotkan. Atu malam, Nadia memberanikan diri bertanya. Mas, kamu senangkan kita punya anak? Arman terdiam. Menatap layar ponselnya. Kita lihat nanti. Jawabnya singkat. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Tidak langsung membunuh, tapi menyakitkan. Sejak saat itu, Nadia mulai sering bermimpi buruk. Ia bermimpi berdiri di depan rumah besar, sendirian, sambil menggendong bayi, dan pintunya tertutup rapat. Setiap bangun, dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan. Nadia tidak pernah menyangka, kehamilan yang seharusnya menjadi anugerah, justru menjadi awal dari runtuhnya rumah tangganya. Dan ia belum tahu bahwa orang pertama yang akan menolaknya kelak adalah orang yang dulu berjanji akan melindunginya seumur hidup. Sejak malam Arman menjawab singkat tentang kehamilan itu, Nadia mulai merasa, rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Bukan karena temboknya runtuh, bukan karena atapnya bocor, melainkan karena kehangatan di dalamnya perlahan menghilang. Pagi-pagi sekali Nadia sudah terbangun. Rasa mual kembali datang, kepalanya pusing, perutnya terasa berat. Ia menahan muntah sambil memegangi dinding kamar mandi. Setelah itu, seperti biasa, ia tetap menyiapkan sarapan. Ia tak ingin dianggap malas. Ia tak ingin dituduh manja. Namun ketika Arman duduk di meja makan, ia hanya menyentuh nasi sebentar lalu berdiri. Ini terlalu asin, katanya dingin. Padahal itu menu yang dulu selalu ia puji. Nadia menunduk. Maaf, Mas. Permintaan maaf itu keluar begitu saja, meski hatinya bertanya-tanya. Apa semua kesalahan memang selalu ada di diriku? Ibu mertua Nadia kini semakin sering memperhatikannya. Bukan dengan perhatian penuh kasih, melainkan seperti seorang hakim yang mencari kesalahan. Saat Nadia duduk sebentar karena pusing, suara itu terdengar dari arah ruang tengah. Perempuan baru hamil saja sudah lemah begitu. Nanti pas lahiran bagaimana? Kata-kata itu diucapkan dengan nada datar, tapi menusuk. Nadia mencoba tersenyum. Iya, Bu. Maaf. Padahal dalam hati, ia ingin bertanya. Apa salahku sampai harus minta maaf karena mengandung cucumu sendiri? Namun Nadia memilih diam. Ia tahu, satu kalimat yang salah bisa menjadi bara. Arman kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika Nadia mendekat, Arman akan bergeser. Jika Nadia bertanya, jawabannya singkat. Aku capek. Jangan sekarang. Nanti saja. Dan, nanti, itu tak pernah datang. Suatu malam, Nadia memberanikan diri duduk di samping Arman. Mas, aku cuma ingin ditemani. Aku sering takut sendiri. Arman menghela napas panjang. Kamu kenapa jadi begini sih sejak hamil? Dulu kamu nggak kayak gini. Kalimat itu seperti tamparan. Nadia terdiam. Ia tidak tahu bahwa kehamilan bisa membuat seseorang dianggap berubah dan menyusahkan. Yang tidak Nadia ketahui adalah, di belakangnya, ada bisikan yang terus berputar. Dia terlalu cepat hamil. Kamu yakin anak itu benar-benar anakmu? Perempuan kampung itu biasanya banyak akal. Kalimat-kalimat itu dilontarkan pelan, tapi berulang. Dan bisikan yang diulang-ulang, lambat laun, berubah menjadi keyakinan. Arman mulai memandang Nadia dengan tatapan berbeda. Tatapan ragu, tatapan curiga. Suatu hari, tanpa sengaja Nadia mendengar percakapan itu. Kamu jangan terlalu percaya sama perempuan seperti dia, kata ibunya Arman. Nadia berdiri kaku di balik pintu dapur. Tangannya gemetar. Ia ingin masuk. Ia ingin membela diri.
Tapi kakinya tak sanggup melangkah. Malam itu, Nadia menangis sendirian. Ia menutup wajahnya dengan bantal agar tak terdengar. Tangisnya tertahan, napasnya tersengal. Kalau aku pergi sekarang, apakah ada yang mencariku? Bisiknya lirih. Ia mengusap perutnya yang mulai membesar. Maaf ya, Nak, ibu belum bisa membuatmu diterima. Doa-doa Nadia kini tak lagi meminta kebahagiaan. Ia hanya meminta kekuatan untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, Arman bertanya tanpa menatap wajahnya. Kamu yakin ini anakku? Waktu seolah berhenti. Nadia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Kamu bercanda kan, Mas? Arman menatapnya datar. Aku cuma nanya. Hanya bertanya. Tapi pertanyaan itu menghancurkan segalanya. Nadia menangis. Ia bersumpah. Ia memohon. Ia menjelaskan. Tapi di mata Arman, sudah ada jarak yang tak bisa ia jangkau. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia tidur sambil memeluk perutnya erat-erat. Bukan karena bahagia, melainkan karena takut kehilangan segalanya. Sejak hari itu, Nadia sadar, ia bukan lagi istri yang dicintai, melainkan perempuan yang sedang dicurigai. Dan ia belum tahu bahwa kecurigaan itu akan menjadi alasan paling kejam untuk mengusirnya kelak, bersama bayi yang belum pernah diberi kesempatan dicintai. Sejak malam Arman menjawab singkat tentang kehamilan itu, Nadia mulai merasa, rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Bukan karena temboknya runtuh. Bukan karena atapnya bocor, melainkan karena kehangatan di dalamnya perlahan menghilang. Pagi-pagi sekali Nadia sudah terbangun. Rasa mual kembali datang, kepalanya pusing, perutnya terasa berat. Ia menahan muntah sambil memegangi dinding kamar mandi. Setelah itu, seperti biasa, ia tetap menyiapkan sarapan. Ia tak ingin dianggap malas. Ia tak ingin dituduh manja. Namun ketika Arman duduk di meja makan, ia hanya menyentuh nasi sebentar lalu berdiri. Ini terlalu asin, katanya dingin. Padahal itu menu yang dulu selalu ia puji. Nadia menunduk. Maaf, Mas. Permintaan maaf itu keluar begitu saja, meski hatinya bertanya-tanya. Apa semua kesalahan memang selalu ada di diriku? Ibu mertua Nadia kini semakin sering memperhatikannya. Bukan dengan perhatian penuh kasih, melainkan seperti seorang hakim yang mencari kesalahan. Saat Nadia duduk sebentar karena pusing, suara itu terdengar dari arah ruang tengah. Perempuan baru hamil saja sudah lemah begitu. Nanti pas lahiran bagaimana? Kata-kata itu diucapkan dengan nada datar, tapi menusuk. Nadia mencoba tersenyum. Iya, Bu. Maaf. Padahal dalam hati, ia ingin bertanya, apa salahku sampai harus minta maaf karena mengandung cucumu sendiri? Namun Nadia memilih diam. Ia tahu, satu kalimat yang salah bisa menjadi bara. Arman kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika Nadia mendekat, Arman akan bergeser. Jika Nadia bertanya, jawabannya singkat. Aku capek. Jangan sekarang. Nanti saja. Dan nanti, itu tak pernah datang. Suatu malam, Nadia memberanikan diri duduk di samping Arman. Mas, aku cuma ingin ditemani. Aku sering takut sendiri. Arman menghela napas panjang. Kamu kenapa jadi begini sih sejak hamil? Dulu kamu nggak kayak gini. Kalimat itu seperti tamparan. Nadia terdiam. Ia tidak tahu bahwa kehamilan bisa membuat seseorang dianggap berubah dan menyusahkan. Yang tidak Nadia ketahui adalah, di belakangnya, ada bisikan yang terus berputar. Dia terlalu cepat hamil. Kamu yakin anak itu benar-benar anakmu? Perempuan kampung itu biasanya banyak akal. Kalimat-kalimat itu dilontarkan pelan, tapi berulang. Dan bisikan yang diulang-ulang, lambat laun, berubah menjadi keyakinan. Arman mulai memandang Nadia dengan tatapan berbeda. Tatapan ragu. Tatapan curiga. Suatu hari, tanpa sengaja Nadia mendengar percakapan itu. Kamu jangan terlalu percaya sama perempuan seperti dia.
kata ibunya Arman. Nadia berdiri kaku di balik pintu dapur. Tangannya gemetar. Ia ingin masuk. Ia ingin membela diri. Tapi kakinya tak sanggup melangkah. Malam itu, Nadia menangis sendirian. Ia menutup wajahnya dengan bantal agar tak terdengar. Tangisnya tertahan. Napasnya tersengal. Kalau aku pergi sekarang, apakah ada yang mencariku? Bisiknya lirih. Ia mengusap perutnya yang mulai membesar. Maaf ya, Nak. Ibu belum bisa membuatmu diterima. Doa-doa Nadia kini tak lagi meminta kebahagiaan. Ia hanya meminta kekuatan untuk bertahan. Beberapa hari kemudian, Arman bertanya tanpa menatap wajahnya. Kamu yakin ini anakku? Waktu seolah berhenti. Nadia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Kamu bercandakan, Mas? Arman menatapnya datar. Aku cuma nanya. Hanya bertanya. Tapi pertanyaan itu menghancurkan segalanya. Nadia menangis. Ia bersumpah. Ia memohon. Ia menjelaskan. Tapi di mata Arman, sudah ada jarak yang tak bisa ia jangkau. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia tidur sambil memeluk perutnya erat-erat. Bukan karena bahagia, melainkan karena takut kehilangan segalanya. Sejak hari itu, Nadia sadar, ia bukan lagi istri yang dicintai, melainkan perempuan yang sedang dicurigai. Dan ia belum tahu bahwa kecurigaan itu akan menjadi alasan paling kejam untuk mengusirnya kelak, bersama bayi yang belum pernah diberi kesempatan dicintai. Tangisan bayi yang seharusnya membawa kebahagiaan, justru menjadi suara yang paling dibenci di rumah itu. Setiap kali bayi Nadia menangis, wajah ibu mertua mengeras. Setiap kali Nadia menggendong anaknya, tatapan curiga kembali muncul. Seolah-olah, bayi itu adalah bukti kesalahan, bukan anugerah. Awalnya hanya sindiran. Anaknya kok nggak mirip keluarga kita ya? Matanya besar banget. Hidungnya beda. Nadia mendengar semua itu. Ia pura-pura tidak tahu. Ia memilih diam. Namun diam tidak pernah menghentikan fitnah. Suatu sore, Nadia masuk ke dapur dan mendapati ibu mertua serta seorang tante Arman sedang berbincang pelan. Mereka tidak sadar Nadia ada di sana. Perempuan itu terlalu tenang. Kata sang tante, kalau nggak salah, biasanya gelisah. Ibu mertua mengangguk pelan. Kamu tahu sendiri kan, latar belakangnya. Nadia membeku. Tangannya gemetar. Ia ingin masuk dan berkata bahwa mereka salah. Tapi suaranya seakan hilang. Arman kini jarang pulang cepat. Jika pulang, ia tidak lagi menatap bayi itu. Bahkan namanya pun tak pernah disebut. Suatu malam, Arman berdiri di depan Nadia dengan wajah keras. Aku mau jujur, katanya. Nadia menegakkan tubuhnya. Ada apa, Mas? Arman menarik napas panjang. Aku disarankan tes DNA. Dunia Nadia runtuh seketika. Kamu nggak serius kan? Suaranya bergetar. Aku butuh kepastian, jawab Arman dingin. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ditahan. Demi Allah, Mas, aku bersih. Anak ini anakmu. Namun Arman hanya berkata, kita lihat saja nanti. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Sejak hari itu, ibu mertua Nadia tak lagi menyembunyikan sikapnya. Ia melarang Nadia membawa bayi ke ruang tamu. Ia melarang Nadia menggendong bayi terlalu sering. Ia menyebut Nadia, perempuan licik, tanpa ragu. Kalau memang tidak bersalah, kenapa kamu takut? Ucapnya suatu hari. Nadia hanya menunduk. Ia tidak takut. Ia terluka. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika keluarga besar berkumpul. Nadia dipanggil ke ruang tengah sambil menggendong bayinya. Arman berdiri di sana. Ibu mertua duduk di kursi utama. Tatapan semua orang tertuju padanya. Kami mau kejelasan, kata ibu mertua. Kejelasan apa, Bu? Tanya Nadia lirih. Kamu mengandung dari siapa? Pertanyaan itu membuat napas Nadia terhenti. Demi Allah, Bu, saya istri Arman.
Saya tidak pernah. Cukup. Arman membentak. Bayi Nadia menangis keras. Nadia memeluknya erat. Mulai malam ini, kata Arman, aku nggak mau kamu tidur satu kamar lagi. Kalimat itu adalah hukuman, tanpa pengadilan. Malam itu, Nadia tidur di kamar kecil belakang. Bayinya demam. Tangisnya parau. Nadia mengompres dengan air hangat seadanya. Ia tidak berani minta tolong. Di tengah kelelahan, Nadia bersujud di lantai dingin. Ya Allah, kalau aku salah, hukum aku. Tapi kalau aku benar, tolong lindungi anakku. Air matanya jatuh tak henti-henti. Ia tidak tahu bahwa doa itu akan dijawab dengan cara yang sangat menyakitkan. Sejak malam itu, Nadia bukan lagi istri. Ia hanya penumpang yang menunggu diusir. Dan ia belum tahu bahwa keputusan paling kejam akan diucapkan bukan oleh mertua, melainkan oleh suami yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Malam itu, langit seperti ikut marah. Awan hitam menggantung rendah, angin bertiup kencang, dan hujan turun tanpa peringatan. Rumah besar itu tampak dingin, bahkan sebelum pintunya ditutup rapat. Nadia duduk di kamar kecil belakang sambil menggendong bayinya yang baru saja tertidur. Tubuh bayi itu masih hangat. Napasnya naik turun pelan. Nadia mengusap kening kecil itu dengan jemari gemetar. Tidurlah, nak, ibu di sini. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pintu kamar terbuka keras. Keluar. Suara Arman terdengar dingin. Tidak tinggi, tidak emosional. Justru itu yang paling menakutkan. Nadia menoleh perlahan. Ada apa, Mas? Keluar sekarang. Kita bicara. Nadia menggendong bayinya lebih erat dan berjalan menuju ruang tengah. Di sana, ibu mertua sudah duduk dengan wajah kaku. Lampu terang menyinari ruangan, membuat Nadia merasa seperti terdakwa. Duduk, kata ibu mertua singkat. Nadia duduk. Jantungnya berdegup kencang. Kami sudah memutuskan, kata ibu mertua. Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Arman berdiri di samping ibunya. Aku nggak bisa terima kamu di rumah ini lagi. Nadia terbelalak. Maksud kamu? Kamu pergi. Satu kata. Pendek. Menghancurkan. Mas, ini rumahku juga. Suara Nadia pecah. Aku istrimu. Arman menggeleng. Sejak kamu hamil, semua berubah. Aku butuh ketenangan. Tapi bayi ini. Cukup. Ibu mertua membentak. Jangan pakai anak itu untuk menekan. Air mata Nadia jatuh deras. Nadia turun dari kursi. Ia bersimpuh. Aku mohon, demi anak ini. Aku tidak minta apa-apa. Aku cuma minta tempat berteduh. Ia mencium lantai. Ia menunduk rendah. Bayi itu terbangun dan menangis. Tangisan itu menggema, namun tidak melunakkan satupun hati. Arman memalingkan wajah. Pergi malam ini. Hujan semakin deras saat Nadia berdiri di depan pintu. Tas kecil berisi beberapa pakaian dilempar begitu saja ke kakinya. Ambil itu. Nadia melangkah keluar dengan bayi di pelukannya. Belum sempat ia berkata apa-apa. Pintu itu ditutup keras. Klik. Dikunci dari dalam. Nadia berdiri terpaku. Hujan mengguyur rambut dan wajahnya. Bayi di pelukannya menangis kencang. Mas, tolong. Ini hujan. Tidak ada jawaban. Lampu teras dimatikan. Gelap. Nadia terduduk di depan pagar rumah. Bajunya basah. Tubuhnya menggigil. Ia membuka bajunya sendiri untuk melindungi bayi dari hujan. Maafkan ibu. Nak, maaf. Ia menangis terisak. Ia menengadah ke langit. Ya Allah, jika ini takdir Emu, beri aku kekuatan. Di balik pintu itu, Arman berdiri diam. Namun ia tidak membukanya. Dan di detik itulah, Nadia kehilangan rumah. Kehilangan suami. Namun justru menemukan satu hal. Ia kini hanya punya satu tujuan hidup. Menyelamatkan anaknya malam itu. Nadia berjalan menjauh di tengah hujan. Tanpa tujuan.
Tanpa uang, tanpa tempat pulang. Yang ia bawa hanyalah bayi kecil di dadanya. Dan luka yang tak akan pernah sembuh. Dan ia belum tahu bahwa penderitaan sebenarnya baru saja dimulai. Langkah Nadia terhuyung-huyung di bawah hujan malam itu. Tidak ada tujuan, tidak ada alamat. Yang ia tahu hanya satu hal. Ia tidak boleh berhenti berjalan. Bayi di pelukannya menggigil. Tangisnya melemah. Seolah kelelahan ikut merayap ke tubuh kecil itu. Nadia membuka jaket tipisnya, membungkus bayi itu rapat-rapat. Sementara dirinya sendiri dibiarkan basah. Bertahanlah, nak, ibu mohon. Di ujung jalan, Nadia melihat cahaya redup dari sebuah musala kecil. Ia berlari kecil meski kakinya terasa berat. Di teras musala itu, ia duduk tersungkur. Lantainya dingin, anginnya menusuk. Namun setidaknya, hujan tak lagi mengguyur langsung. Nadia mengeluarkan kain tipis, mengeringkan wajah bayinya pelan-pelan. Bayi itu membuka mata sebentar, lalu menangis lirih. Sebentar lagi, nak, sebentar lagi. Ia tidak tahu, sebentar lagi, itu kapan. Perut Nadia melilit. Sejak pagi ia belum makan apapun. Tapi rasa lapar itu kalah oleh rasa takut. Takut bayinya kedinginan, takut bayinya sakit, takut bayinya kehausan. Susu formula yang ia bawa tinggal setengah botol. Ia mengatur tetesan, berharap cukup sampai pagi. Malam itu, Nadia tidak tidur. Ia duduk memeluk bayinya, bersandar di tiang musala, menatap jalanan kosong. Setiap suara langkah membuatnya tegang. Setiap mobil lewat membuatnya berharap. Lalu kembali kecewa. Pagi datang tanpa kabar baik. Hujan memang berhenti, tapi udara tetap dingin. Bayi Nadia demam. Tubuh kecil itu terasa panas di pelukannya. Nadia panik. Ya Allah, jangan sekarang. Tolong. Ia menanyakan alamat puskesmas pada orang-orang yang lewat. Dengan sisa tenaga, ia berjalan ke sana. Namun saat tiba, petugas berkata, "Kartu BPJS-nya mana, Bu?" Nadia terdiam. Ia tidak membawa apa-apa. Kalau tidak ada, harus bayar. Nadia menunduk. Uangnya tidak cukup. Ia keluar dengan langkah gontai, menahan tangis. Di depan minimarket, Nadia berdiri lama. Ia memberanikan diri masuk. "Mbak." Suaranya hampir tak terdengar. "Kalau ada kerja apa saja, saya mau." Pegawai itu menatapnya iba. "Kami nggak buka lowongan, Bu." Nadia mengangguk. "Tidak apa-apa." Ia keluar lagi. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena harga diri yang harus ia telan demi anaknya. Menjelang sore, seorang ibu paruh baya menghampirinya di bangku taman kecil. "Kamu kenapa, Nak?" Nadia tak kuasa menahan tangis. Semua cerita tumpah begitu saja. Ibu itu mengelus punggung Nadia. "Kamu boleh menginap di rumah saya sementara." Nadia menangis lebih keras. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ada yang peduli. Malam itu, Nadia tidur di lantai rumah sederhana. Bayinya tertidur lebih tenang setelah diberi obat. Nadia menatap wajah kecil itu lama. "Ibu berjanji, kamu tidak akan tumbuh sebagai anak yang dibuang. Ibu akan berdiri, meski harus merangkak." Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun untuk pertama kalinya sejak diusir, Nadia merasa, ia masih hidup. Malam itu, Nadia bukan lagi istri siapapun. Ia hanyalah seorang ibu, dengan tekad yang mulai mengeras. Dan tanpa ia sadari, dari titik terendah inilah, Tuhan akan mulai membangun kembali hidupnya. Perlahan. Melalui luka. Hari-hari Nadia tidak langsung berubah menjadi indah. Ia masih bangun dengan rasa cemas. Ia masih terbangun tengah malam memastikan bayinya bernapas. Trauma pengusiran itu belum pergi. Bahkan sering datang dalam mimpi. Namun satu hal telah berubah. Nadia tidak lagi sendirian. Ibu yang menolongnya bernama Bu Sari. Seorang janda dengan hidup sederhana dan hati yang luas.
Rumahnya kecil, dindingnya kusam, tapi di sanalah Nadia merasakan kembali arti aman. Kamu tinggal di sini dulu, kata Busari. Anggap saja rumah sendiri. Kalimat itu membuat Nadia menangis lama. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia boleh menjadi manusia lagi. Nadia tidak berpangku tangan. Setiap pagi setelah bayinya tertidur, ia membantu Busari mencuci pakaian tetangga, menyapu halaman, dan memasak. Upahnya tidak besar, namun cukup untuk membeli susu dan popok. Tangannya sering pegal, punggungnya sering nyeri. Tapi setiap kali ia menatap wajah bayinya yang tertidur pulas, lelah itu terasa ringan. Ini untukmu, nak. Bisiknya setiap hari meski hidup mulai tertata. Bayangan rumah lama masih menghantui. Nadia sering terdiam lama saat melihat pasangan suami istri berjalan bersama. Hatinya perih. Namun ia mengingat satu hal. Ia pergi bukan karena kalah, melainkan karena diselamatkan. Suatu hari, tetangga Busari menawarkan pekerjaan. Ada warung makan. Mereka butuh orang cuci piring. Nadia mengangguk tanpa ragu. Ia bekerja dari pagi sampai sore. Tangannya keriput oleh air sabun. Kakinya pegal berdiri lama. Tapi setiap akhir hari, ia pulang dengan senyum kecil. Ia tidak lagi meminta belas kasihan. Ia menghasilkan. Setiap malam, Nadia bersujud. Bukan lagi meminta keajaiban besar. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, cukupkan hari ini, kuatkan esok." Dan perlahan, doa-doa kecil itu dijawab. Wajah Nadia kini berbeda. Matanya tidak lagi kosong. Ada luka di sana, tapi juga ada tekad. Ia mulai belajar menolak rasa takut. Ia mulai berani bermimpi lagi. Kecil, sederhana. Ia ingin menyekolahkan anaknya kelak. Ia ingin anaknya bangga padanya. Suatu sore, Busari berkata, "Kamu kuat, Nat. Tidak semua perempuan bisa bertahan seperti ini." Nadia tersenyum. "Aku tidak kuat, Bu. Aku hanya tidak punya pilihan." Namun dalam hati, ia tahu, ia sedang tumbuh menjadi seseorang yang baru. Nadia tidak tahu bahwa di saat ia mulai bangkit, di tempat lain, orang yang dulu mengusirnya sedang mulai kehilangan segalanya. Dan pertemuan mereka kelak tidak akan bisa dihindari. Di tempat yang berbeda, di rumah yang dulu terasa megah, kesunyian kini bergaung. Arman duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Televisi menyala tanpa suara. Cangkir kopi di meja sudah dingin. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada tangisan bayi yang dulu ia benci. Dan entah kenapa, kesunyian itu justru terasa lebih menyakitkan. Masalah datang bertubi-tubi. Proyek di tempat kerja Arman gagal. Keputusan yang dulu ia ambil dengan penuh percaya diri, ternyata salah. Rekan bisnis satu persatu menjauh. Telepon yang dulu berdering kini sunyi. Nama besarnya perlahan memudar. Ibu Arman mulai gelisah. "Kok akhir-akhir ini kamu murung?" tanyanya. Arman hanya menggeleng. Suatu hari, Arman menerima kabar mengejutkan. Hasil tes DNA yang dulu ia rencanakan, tanpa pernah benar-benar ia lakukan, menjadi bahan pembicaraan keluarga. Seorang kerabat berkata lirih, "Kita mungkin salah menilai Nadia." Kalimat itu menghantam Arman keras. Bayangan Nadia berdiri di tengah hujan kembali muncul di kepalanya. Wajahnya pucat, bayi di pelukannya, pintu yang ia kunci sendiri. Arman mulai sulit tidur. Rumah itu kini terasa dingin. Ibu Arman tak lagi banyak bicara. Sikapnya berubah. Lebih diam, lebih letih. Suatu malam, Ibu Arman berkata, "Mungkin kita terlalu keras." Arman menunduk. "Mungkin." Kata, "Mungkin, itu terlambat." Masalah finansial semakin parah. Rumah harus dijual. Mobil ditarik. Kehormatan yang dulu dijaga runtuh satu persatu. Arman kini sering duduk termenung di teras rumah kecil kontrakan. Ia menatap jalan, menunggu seseorang yang tak pernah datang. Di tengah kejatuhan itu, satu pertanyaan terus menghantui Arman.
Bagaimana kalau semua tuduhan itu salah? Ia mulai mencari Nadia, menanyakan ke sana kemari. Namun Nadia seperti lenyap. Dan setiap malam, Arman teringat satu hal. Ia tidak pernah menggendong anaknya sendiri. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya jatuh. Saat Arman mulai sadar, Nadia telah terlalu jauh melangkah. Dan pertemuan mereka nanti bukan lagi antara suami dan istri, melainkan antara masa lalu dan masa kini. Waktu telah mengubah banyak hal. Nadia kini berdiri di depan etalase warung kecil tempat ia bekerja tetap. Rambutnya tertutup rapi. Wajahnya lebih tenang. Tidak mewah, tapi bermartabat. Di sampingnya, seorang anak kecil berlari kecil sambil tertawa. Anak yang dulu pernah ditolak sebelum diberi kesempatan hidup. "Nak, jangan jauh-jauh," kata Nadia lembut. Anak itu menoleh dan tersenyum. "Iya, Bu." Suara itu membuat langkah seseorang di seberang jalan terhenti. Arman berdiri terpaku. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya kusam. Pakaiannya sederhana. Tidak ada lagi aura lelaki berkuasa yang dulu membuat semua orang segan. Namun yang membuat dadanya terasa diremas adalah pemandangan di depannya. Nadia dan seorang anak kecil yang memanggilnya ibu. Arman melangkah mendekat, ragu, takut, tapi tak bisa berhenti. "Nadia." Suara itu asing, tapi sangat dikenalnya. Nadia menoleh. Beberapa detik berlalu dalam diam. Wajahnya tidak terkejut, tidak juga marah. Hanya, "Nang, Mas Arman," ucap Nadia pelan. Suaranya tidak bergetar. Tidak ada dendam di sana. Justru itu yang membuat Arman semakin hancur. "Ini." Arman menatap anak kecil itu. "Anak kita." Nadia mengangguk. "Iya." Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pembelaan. Hanya satu kata itu. "Iya." Arman menutup wajahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. "Aku salah, Nat." Suaranya patah. "Aku bodoh. Aku dengarkan orang lain. Aku." Nadia mengangkat tangan, menghentikannya. "Mas, aku sudah memaafkan." Kalimat itu membuat Arman menatapnya tak percaya. "Tapi memaafkan," lanjut Nadia, "bukan berarti kembali." Anak kecil itu menarik baju Nadia. "Ibu, ini siapa?" Pertanyaan polos itu menusuk lebih dalam dari ribuan kata. Nadia berlutut dan mengusap rambut anaknya. "Dia, orang yang dulu mengenal ibu." Hanya itu. Arman menelan ludah. Ia tidak disebut ayah. Tidak juga dikenalkan. Dan ia tahu, itu bukan karena kebencian, melainkan karena ia tidak pernah hadir. Dalam hati Nadia, ada gelombang besar, kenangan hujan, pintu yang terkunci, tangisan bayi, semuanya muncul bersamaan. Namun ia berdiri tegak. Ia tidak lagi perempuan yang memohon di lantai. Ia adalah ibu yang telah memilih masa depan anaknya. "Aku cuma mau lihat kalian baik-baik saja," kata Arman lirih. "Kami baik," jawab Nadia. Ia menggenggam tangan anaknya. "Dan kami akan terus baik, tanpa harus kembali ke luka lama." Nadia melangkah pergi. Arman berdiri terpaku, menatap punggung mereka yang menjauh. Dua orang yang pernah ia buang, dan kini tak lagi bisa ia miliki. Pertemuan itu tidak berakhir dengan pelukan, tidak dengan teriakan, tidak dengan pertengkaran. Justru dengan ketenangan yang menyakitkan. Dan di sanalah Arman sadar. Kehilangan terbesarnya bukan harta, melainkan keluarga yang ia buang dengan tangannya sendiri. Langkah Nadia menjauh dari Arman terasa ringan. Namun hatinya penuh. Bukan karena bahagia bertemu masa lalu, melainkan karena ia tahu, ia tidak lagi terikat oleh luka itu. Anaknya berjalan di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Ibu," tanya anak itu polos. "Kenapa tadi ibu sedih?" Nadia tersenyum kecil. "Bukan sedih, Nak. Ibu hanya teringat sesuatu yang sudah lewat." Malam itu setelah anaknya tertidur,
Nadia duduk sendiri di ruang kecil rumah Busari. Ia memandangi foto sederhana, dirinya dan anaknya, tersenyum apa adanya. Ia teringat malam hujan itu. Pintu yang dikunci. Tangisan bayi yang menggigil. Namun kali ini, ingatannya tidak lagi membuatnya runtuh. Ia telah melewati semuanya. Di tempat lain, Arman duduk sendirian. Tidak ada yang ia peluk. Tidak ada suara anak yang memanggil. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu mengusir. Kini tak punya apa-apa untuk digenggam. Ia sadar, tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan penyesalan. Beberapa hanya bisa dikenang. Sebagai pelajaran seumur hidup, hari-hari Nadia terus berjalan. Ia bekerja. Ia menabung. Ia menyekolahkan anaknya kelak. Hidupnya tidak sempurna, tapi utuh. Ia tidak lagi mendefinisikan bahagia sebagai memiliki suami. Ia mendefinisikan bahagia sebagai berdiri tanpa menyakiti diri sendiri. Suatu hari, Nadia berkata pada anaknya, "Kalau suatu saat kamu jatuh, ingat, kamu tidak pernah ditinggalkan. Ibu selalu ada." Anak itu memeluknya erat. Dan disitulah Nadia tahu, ia telah menang. Bukan karena kembali. Bukan karena balas dendam, melainkan karena ia memilih dirinya dan anaknya. Kadang Tuhan membiarkan kita diusir, bukan untuk menghancurkan, tetapi agar kita menemukan kekuatan yang tak pernah kita sadari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar. Dari daerah mana teman-teman mendengarkan cerita ini? Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa seorang ibu yang terluka bisa menjadi sosok paling kuat di dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya.